Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas terkait dengan media dan politik, sesuai dengan silabus pengantar ilmu politik yang sudah diedarkan. Ada salah satu pernyataan yang unik dari salah satu media terkemuka di Indonesia, yaitu Kompas. Dia mengatakan bahwa dalam politik abad informasi, citra politik seorang calon pemimpin, politisi, dan kepala daerah dibangun melalui aneka media cetak dan elektronik. Kompas sebagai media mengakui bahwa media merupakan sarana yang cukup tepat bagi para politisi untuk membangun citra politiknya. Nah, terkait dengan keterlibatan media dalam politik, ada 3 fase. Yang pertama, tahun 1860, di mana Lincoln membeli penerbitan mingguan di Illinois, Amerika, dan pemberitaannya kemudian merupakan pesanan dari Partai Republik. Nah, pada saat itu, media yang digunakan adalah media cetak berupa surat kabar. Kemudian, tahun 1924, ketika radio kemudian menjadi sarana informasi berikutnya, radio kemudian menjadi arena pertarungan partai politik, di mana ruangnya, yaitu di ruang iklan dari radio ini. Nah, 2 tahun kemudian, ketika televisi kemudian berkembang ke seluruh negara, televisi kemudian menjadi sarana berikutnya untuk menyebarkan agenda-agenda politik parpol pada ruang iklan. Nah, Schroeder kemudian mengatakan bahwa televisi telah menjadi sumber informasi paling signifikan bagi sebagian besar pemilih. Karena itu, para kandidat pejabat publik yang ingin menciptakan pengaruh besar tidak mungkin lagi mengabaikan liputan berita televisi, apalagi menyia-nyiakan kesempatan berpromosi di media ini. Selain itu, masyarakat juga sudah mulai mengharapkan calon pejabat tinggi muncul di TV dan radio. Nah, Brian McNabb juga dalam bukunya An Introduction to Politic Communication tahun 1995 setuju dengan pendapat Schroeder. Dia mengatakan bahwa jika seseorang akan berpolitik, maka mau tidak mau ia harus menggunakan media. Kemudian Krishna Sen dan David Tehil. Nah, David Tehil ini merupakan ahli dalam bidang politik media, mengatakan bahwa media berperan untuk membentuk citra berupa image politik tertentu dari kandidat, menyebarluaskan pembicaraan politik untuk menggiring opini publik yang berdampak pada meningkatnya popularitas kandidat. Dari ketiga ahli ini, 4, dengan Krishna Sen, kita melihat bahwa media merupakan menjadi salah satu alternatif bagi para politisi untuk menyebarkan agenda-agenda politiknya secara lebih efisien. Nah, mulai dari media berupa surat kabar, kemudian radio, dan sampai ke sekarang itu televisi. Kita melihat di Indonesia sendiri ada untuk televisi TV One itu dimiliki oleh Abu Rizal Bakri, dan Metro TV ini kemudian dimiliki oleh Surya Paloh. Nah, dalam kaitannya dengan media di Indonesia, kita akan bahas dalam sebelumnya akan kita bahas dulu beberapa contoh kasus terkait dengan keterlibatan media dalam politik.
Ini daftar belanja iklan calon presiden tahun 2004 yang saya kutip dari majalah Tempo tanggal 20 Juli 2004. Di sini terlihat ada 5 pasangan calon presiden mulai dari Wiranto Gusole, Mega Hashim, Amin Siswono, SBY Kala, dan juga Hamzah Agung. Nah, kelima-limanya ini kita lihat ada kolom cetak, TV, outdoor itu merupakan media yang digunakan oleh kelima pasangan calon presiden. Kalau kita melihat dari daftar angka yang mereka gunakan untuk beriklan, promosi, dan juga menyebarkan agenda-agenda politiknya, maka ditemukan hal yang menarik. Mulai dari Wiranto dan Gusola. Dia menggunakan media cetak dengan biaya sekitar 10 juta. Kemudian Mega Hashim lebih besar, 113,4 juta. Amin Siswono kemudian 722,7 juta rupiah. SBY Kala 423,9, Hamzah Agung 305,6 juta. Kemudian memasang iklan di TV, Wiranto Gusoleh 2,59. Kemudian Mega Hashim 4,1 M, Amin Siswono 500 jutaan, kemudian SBY Kala 1,4 M, dan Hamzah Agung 550 juta. Nah, untuk outdoor ini berupa baligo-baligo, kemudian stiker, dan semacamnya. Kita melihat dari daftar ini, untuk outdoor yang paling besar mengeluarkan biaya adalah SBY dan Yusuf Kala. Kita balik ke media cetak. Yang paling besar mengeluarkan dana untuk media cetak, kita ditemukan data bahwa yang pertama adalah Amin Siswono. Kemudian SBY Kala, Hamzah Agung, Mega Hashim, dan Wiranto Gusoleh. Kemudian untuk televisi, kita temukan data yang paling besar mengeluarkan dana adalah Mega dan Hashim. Kemudian disusul oleh Wiranto Gusoleh, ketiganya SBY Kala, keempatnya Hamzah Agung, dan kelima Amin Siswono. Outdoor pun demikian. Yang paling besar adalah SBY Kala. Nah, terdapat cara pandang yang berbeda dari kelima pasangan calon ini. Ada yang lebih besar mengeluarkan dana di media cetak, kemudian media TV, dan outdoor. Kalau kita sebut yang paling besar di ketiganya, maka Amin Siswono merupakan pasangan yang mengeluarkan dana lebih besar di media cetak. Kemudian di televisi itu Mega Hashim, dan yang di outdoor adalah SBY Kala. Tapi dari jumlah total keseluruhan, maka Mega Hashim lah yang paling mengeluarkan banyak dana untuk media cetak, TV, ataupun outdoor. Kedua, Wiranto dan Gusoleh. Ketiga, SBY Kala. Keempatnya, Amin dan Siswono. Dan terakhir, Hamzah Agung. Nah, dari data ini kita melihat bahwa setidaknya para pasangan calon ini sudah memiliki cara pandang bahwa media merupakan salah satu alternatif atau salah satu cara untuk alat kampanye yang bisa menyebarkan agenda-agenda politik lebih efisien lagi. Meskipun pada kenyataannya Mega Hashim yang mengeluarkan dana lebih banyak untuk belanja iklan di cetak TV ataupun outdoor tidak berhasil memenangkan kursi presiden dan wakil presiden tahun 2004. Kita tahu yang menang kala itu adalah SBY Kala, yang apabila kita lihat dari jumlah belanja iklan yang SBY Kala lakukan itu berada di urutan ketiga.
Ini menunjukkan bahwa media tidak memiliki ketentuan yang mutlak bahwa dengan menggunakan media sebagai alat kampanye maka mutlak menjadi pemenang. Nah, itu tidak demikian. Akan tetapi paling tidak para pasangan calon ini sudah memiliki cara pandang yang baru bahwa dengan menggunakan media kemungkinan untuk untuk menang dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2004 itu cukup besar begitu. Nah, penggunaan media sebagai alat kampanye tidak datang hanya dari skala nasional saja, tetapi skala yang lebih kecil yaitu daerah juga dilakukan oleh para calon kepala daerah. Nah, ada 3 tujuan di sini. Yang pertama tentu saja adalah kepercayaan yang tinggi dari para pasangan calon kepala daerah terhadap media, bahwa media merupakan salah satu cara untuk memenangkan para calon pasangan dalam perebutan kursi kepala daerah. Kemudian yang kedua, efektivitas sosialisasi diri, penyampaian program, dan janji-janji politik. Nah, untuk sosialisasi diri, kemudian penyampaian program, dan janji politik ini akan lebih efisien ketika disampaikan melalui media. Kita tidak perlu berbicara secara berulang-ulang ke berbagai lokasi yang berbeda-beda. Kita hanya cukup sekali mengemukakan tentang diri, kemudian penyampaian programnya seperti apa, kemudian janji-janji politiknya bagaimana, itu hanya disampaikan satu kali gitu. Tapi kemudian bisa menyebar ke berbagai daerah. Dan yang terakhir tentu saja adalah lebih mudah menjangkau masyarakat luas. Ya, kalau dalam skala nasional adalah menjadi sesuatu yang wajar ketika penggunaan media sangat bermanfaat sekali bagi para pasangan calon presiden. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa mensosialisasikan diri, menyampaikan program dan janji-janji politik itu melalui media dengan jangkauan yang luas dan cepat. Tapi dalam skala daerah pun itu akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Kita tahu bahwa banyak daerah di Indonesia yang luas dan desa-desa yang ada seringkali sulit untuk dijangkau dengan transportasi yang biasa digunakan di perkotaan. Oleh karena itu, dengan segala hambatan tersebut, melalui media dapat dipangkas. Nah, pada akhirnya, media menjadi arena pertarungan. Media massa menjadi wadah pertarungan berbagai elemen dalam rangka mensosialisasikan dirinya di hadapan masyarakat. Baik itu presiden melawan calon presiden, kepala daerah melawan kepala daerah, pejabat ataupun melawan pejabat. Nah, ada ruang-ruang pertarungan. Di surat kabar itu ada opini. Kemudian di radio, iklan, dan di televisi adalah iklan dan berbagai acara. Nah, ada perkembangan yang lebih update selain televisi. Tadi dikemukakan bahwa ada 3 fase. Yang pertama media cetak, radio, dan televisi yang bisa menampilkan gambar secara visual. Nah, di abad
ke-21 ini, di mana teknologi semakin berkembang, muncullah beberapa sosial media yang pada akhirnya kemudian digunakan juga oleh para pasangan calon, baik itu presiden maupun kepala daerah dan semacamnya, untuk melakukan kampanye-kampanye politiknya. Mulai dari Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WA, dan semacamnya. Nah, apabila kita tadi membahas bahwa media menjadi alat pertarungan politik, maka berkaitan dengan politik media, di sini media tidak ditempatkan sebagai wadah, akan tetapi media ikut terlibat dalam pertarungan. Nah, salah seorang pakar bernama Herianto menjelaskan bahwa setiap media memiliki pandangan masing-masing terhadap suatu peristiwa. Nah, media itu membingkai suatu peristiwa untuk kemudian disampaikan dalam bentuk pemberitaan. Nah, dalam hal ini disebut dengan mengkonstruksi berita. Nah, dalam memproduksi berita, media akan mengkonstruksi pemberitaan sesuai dengan ideologi mereka ya, sehingga ada sisi yang lebih ditonjolkan dan ada yang dilupakan. Nah, proses ini dinamakan dengan priming, di mana media berfokus pada satu isu dan melupakan isu yang lainnya. Nah, ini ada 4 dasar-dasar media berpolitik. Yang pertama adalah ideologi. Nah, menurut David Cahill, ada beberapa media yang mana mereka memiliki ideologinya masing-masing. Nah, David Cahill ini kemudian merangkum beberapa ideologi dari beberapa media yang kemudian dia contohkan. Yang pertama ada media nasionalis. Kemudian ada media yang sifatnya keagamaan, media Islam, dan juga media Nasrani. Ada juga yang media berideologi militer. Nah, untuk contoh, ketika saya meneliti dalam kerangka skripsi, untuk media nasionalis pada saat itu tahun 1996 ternyata pikiran rakyat dan juga Kompas bergerak ke arah nasionalis. Meskipun pada awalnya kata Kompas menurut beberapa ahli politik media mengatakan bahwa Kompas memiliki ideologi Nasrani. Kemudian Republika memiliki ideologi Islam dan Pelita pun memiliki hal yang sama dengan Republika. Akan tetapi untuk Pelita dia dipengaruhi oleh pemerintah sehingga ideologinya adalah Islam pembangunan. Dalam hal ini lebih dekat ke nasionalis. Nah, untuk hal tersebut, ini berkaitan dengan intervensi dari pemerintah atau intervensi dari pihak luar. Khusus untuk masa Orde Baru dan Orde Lama pun, tapi khususnya untuk Orde Baru, intervensi pemerintah itu sangat kuat sekali. Sehingga media kemudian dalam pemberitaannya seringkali dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Salah satu contoh adalah ketika Menteri Penerangan membuat suatu kebijakan bahwa kritik yang tajam terhadap pemerintah itu sangat dilarang oleh media. Nah, kritik-kritik yang dibolehkan adalah kritik yang membangun. Dan ini kejadian pada beberapa media yang kemudian dibrandel oleh pemerintah. Kemudian ada faktor ekonomi. Yang kita tahu dan kita tidak tutup mata bahwa media dalam posisinya adalah melakukan bisnis yang mana mencari keuntungan untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, ekonomi pun menjadi dasar-dasar media kemudian berpolitik. Dan yang terakhir adalah pemilik. Nah, ini kaitannya yang dengan tadi bahwa TV One itu dimiliki oleh Abu Rizal Bakri. Kemudian Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh.
kita tahu bahwa Abu Rizal Bakri itu lebih dekat dengan Golkar dan Surya Paloh lebih dekat dengan Nasdem. Nah, kalau berpangkal pada pengertian dari politik media yang disampaikan oleh David The Hill, dia mengatakan kita bisa berasumsi bahwa TV One akan lebih cenderung untuk berpihak kepada Golkar. Pimpinannya Abu Rizal Bakri. Pun demikian dengan Surya Paloh akan lebih berpihak kepada program-program dan pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan Nasdem itu akan lebih bagus gitu. Nah, itulah keempat hal yang membuat kemudian media berpolitik. Nah, bagaimana kemudian media melakukan politiknya? Yang pertama, kita tahu bahwa media itu membutuhkan suatu peristiwa untuk diliput. Nah, peristiwa ini kemudian dikonstruksi oleh editorial yang kemudian diwujudkan dalam pemberitaan. Nah, proses konstruksi inilah yang memiliki peran penting dalam media berpolitik. Jadi media itu tidak memindahkan peristiwa ke dalam sebuah bentuk kerangka tulisan yang dimuat dalam surat kabar ataupun memindahkan peristiwa secara verbal di media televisi. Tapi sebelum memindahkan, media pun mengkonstruksikan. Nah, proses konstruksi inilah yang kemudian disebut dengan politik media. Nah, dalam pengkonstruksian, awalnya media akan memilih peristiwa. Kemudian dalam pemberitaannya, ketika misalnya media berpihak pada isu tersebut, dalam artian bahwa isu ini harus dibaca terlebih dahulu atau harus didengar terlebih dahulu oleh khalayak atau pembaca, maka dia akan membuat suatu kerangka politik media yang oleh Kustadi Suhandang dirangkum menjadi yang pertama jenis berita, kemudian jenis headline, dan penempatan berita, dan juga frekuensi berita. Nah, ini kemudian ditambah dengan peristiwa kebahasaan. Kita mulai dengan jenis berita. Jenis berita ini ada berbagai macam, ada straight news, future news, dan semacamnya. Nah, ketika berita ini sangat penting bagi media, maka dia akan membuat jenis berita straight news. Nah, kemudian jenis headline-nya pun begitu. Jenis headline-nya akan dipilih banner headline, di mana judul akan dibuat sebesar mungkin, melebihi dari besarnya judul-judul yang lain yang ada dalam surat kabar. Saya contohkan dulu dalam surat kabar. Kemudian penempatan berita. Penempatan berita yang penting akan ditempatkan di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas ini karena menurut Kustadi Suhandang, pembaca akan cenderung melihat berita yang ada di tempat tersebut, pojok kiri atas ataupun pojok kanan atas. Nah, penempatan berita ini disebut dengan cross markup. Nah, kemudian ada frekuensi pemberitaan. Ketika misalnya media berpihak pada salah satu isu, maka isu tersebut akan diberitakan secara berkala dan sering. Nah, proses ini disebut dengan priming, di mana media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya. Biasanya untuk proses priming ini berlangsung selama 1 pekan atau 7 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa media menginginkan para pembaca itu mengetahui isu yang disampaikannya. Nah, ini ditambah dengan peristiwa kebahasaan. Ada yang disebut dengan eufemisme atau penghalusan.
dan juga ada yang disebut dengan difemisme atau pengasaran. Nah, bagaimana peristiwa kebahasaan ini digunakan? Misalkan dalam sebuah berita disebutkan bahwa pada peristiwa kerusuhan Tasikmalaya tahun 1996, salah satu media memberitakan begini, massa yang kemudian keluar dari masjid bergerak ke arah Polres Tasikmalaya dan melakukan sejumlah kerusuhan hingga membuat kantor Polres tersebut rusak berat. Massa yang anarki kemudian menyerang gereja-gereja dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kemudian bandingkan dengan media yang lainnya. Misalkan dalam media yang lainnya mengatakan begini, massa yang kemudian keluar dari masjid kemudian dihampiri oleh sejumlah massa yang datang dari luar daerah. Nah, kemudian massa menjadi bercampur dan akhirnya membuat kerusuhan di beberapa tempat dan merusak beberapa fasilitas umum. Nah, antara pemberitaan satu dengan pemberitaan kedua ini menunjukkan ada keberpihakan. Massa yang keluar dari masjid kemudian digambarkan oleh pihak pertama merupakan pelaku utama. Sementara oleh media yang kedua, massa yang keluar dari masjid ini digambarkan secara apa namanya itu samar gitu, karena ada datang massa yang dari luar daerah bergabung dengan massa yang ada menghampiri massa yang ada di masjid tersebut dan melakukan perusakan sehingga massa yang ada di masjid itu dibuat samar oleh media yang kedua. Nah, di sini jelas ada keberpihakan dari media yang kedua dan media yang pertama melakukan difemisme atau pengasaran, massa yang anarki. Sementara di media yang kedua tidak disebutkan demikian. Nah, peristiwa kebahasaan itulah yang kemudian memberikan efek bagi para pembaca bersikap mendukung atau sebaliknya terhadap isu yang dilemparkan oleh media. Nah, peristiwa kebahasaan ini oleh beberapa ahli bahasa disebut the power of language. Nah, itu barangkali untuk materi politik media atau media dan politik dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.